Oke brother, ini gua dapat kiriman dari Koroni dari kabel RS1. Ini makasih banget sekali lagi ya buat Koroni udah ngasih paketan kabel lontongnya, dan sedikit mau saya bikin penjelasan atau konten buat bahas isi kabelnya. Ini saya pegang pakai tangan satu ya, pegang kamera, emang tripodnya lagi nggak dibawa. Nah, nanti dibuat diaplikasiin di motor Ereking saya nih, kayak gini nih. Buat spek ini masih spek harian lah, belum ekstrim banget karena banyak komponen pentingnya yang belum di-upgrade total, kayak misalkan gearboxnya itu masih rasio standar, langkahnya juga masih standar. Ini mau dipasangin kabel RS1, ini satu paket. Apa aja isinya? Nih, ada ininya, ada namanya, ada nama-nama kabelnya. Tuh, oke. 6 biji, semua ada namanya. Kita bahas satu-satu, oke? Oke, jadi isi paketannya kayak gini. Kita mau bahas satu persatu untuk kabel-kabelnya. Sebenarnya sekali lagi ini kabel buat apa aja sebenarnya, buat motor apa aja. Semua, cuma kebetulan ini mau dipasang di Ereking. Jadi sebenarnya kabelnya tuh buat tipe motor apa aja bisa. Yang penting kalau misalkan 2 tak arusnya udah DC ya, arus AC pun bisa sebenarnya, cuma lebih enak lagi pakai udah kalau dirubah pakai arus DC. Jadi gini ya, untuk proses pemasangan ini kan kabel 6 ya, bagiannya sendiri-sendiri, cuma emang jalurnya dari aki semua nih. Jadi untuk kabel lontong yang tipe yang pertama ini kan nggak ada ya, cuma 2 kabel ya. Yang kedua, tipe yang kedua kan ada kabel groundingnya, saya lupa namanya. Nah, ini ada namanya sebenarnya nih. Ya. Jadi buat lontong yang pertama itu yang tipe LT Light. Nah, ini cuma 2 kabel buat positif, negatif, kayak gini ya. Nanti kalau pasang positifnya dulu ya, usahain positifnya dulu. Kalau negatifnya dulu, ntar kalau kesini tuh keluar api tuh. Jadi positifnya dulu baru negatif. Kalau negatifnya dulu baru positif, nanti ada bunga apinya. Gak masalah sebenarnya, cuma bagusnya merahnya dulu ya. Terus yang kedua pakai tipe lontong yang kedua, ini yang LT LR ya, yang nomor 2 nih ya, LT Light R. Jadi ada tambahan kabel grounding. Nah, nanti saya pasangnya di sini nih. Ya. Ini saya udah siapin lubang sama bautnya. Ini nanti pasangnya sini. Nah, kan cukup tuh kayak gini ya. Oke. Nah, baru yang mana ya? Nah, ini nih, 2 kabel ini nih. Nanti ngikut negatif dari aki ya. Nanti langsung ke bagian depan, ke coil sama ke crankcase. Kita pasang aja nih langsung. Oke, ini ya pemasangan kayak gini ya. Ini saya coba contohin. Pertama, sebenarnya mau pasang satu itu pun bisa sebenarnya. Jadi mau pasang dua-duanya bagus lagi, pasang satu doang ini atau ini sama aja bagusnya. Buat tipe semua motor sebenarnya. Yang penting ada akinya ya, karena emang ini kan nancepnya di aki. Nah, saya mau pasang ini dulu nih, yang bawah, yang ini bagian bawah, ini kayak gini ya. Masuknya ke positif, oke? Ini gini ya, masuknya ke positif. Dan fungsinya kabel ini sendiri bisa meningkatkan akselerasi meski tidak banyak, dan power itu lebih cepat keluar dan membantu menyempurnakan kinerja dari komponen pengapian ya. Jadi untuk RPM tuh bisa lebih nambah responsif lah. Maksud saya responsif. Oke, jadi begitulah. Terus ada tambahan nih, satu kabel lagi nih ya. Soalnya buat grounding ke coil, arah ke coil sama arah ke crankcase kan kurang panjang dikit, jadi saya buatin kabel tambahan. Soalnya kan kalau misalkan ori Ereking kan posisi aki kan di sebelah sini ya. Kalau posisi aki di sebelah sini, dia tuh nggak, kabel-kabel yang 2 tipe ini nih, ini nggak cukup, maksudnya untuk ke crankcase sama ke coil tuh dia cukup, karena emang posisi aki dipindah di bawah jok, jadi posisinya kan lebih jauh dari posisi awal ya.
Jadi ininya tuh nggak nyampe, kurang dikit. Jadi saya bikinin ini buat nyambung si kabelnya biar nyampe untuk arah ketujuan crankcase sama coil. Jadi buat kalian yang punya motor racking akinya udah di bawah jok, kalau misalkan pengen beli paketan kabel RS bannya, beli lagi tuh yang panjangnya segini nih, yang sekitar berapa ya, 20 cm lah ya. Jadi kalian mesti beliin lagi buat tambahan yang 20 cm nya, soalnya yang ini tuh buat tipe racking posisi aki standar di samping. Kalau udah pindah tempat kayak gini jadinya dia sih kurang panjang. Ntar saya kencangin lagi nih, saya buka ini dulu ya, yang ada pelindung ya, apa sih namanya, saya juga kurang paham ya. Kabelnya kan yang ini ada pelindungnya nih. Nah ini bagian bawah, soalnya kalau yang ini tuh dia kan bahannya kan tipenya kayak sejenis plastik gitu ya. Jadi ntar kalau misalkan kena panas blok bisa leleh. Jadi ini bagian per crankcase, bagian crankcase nempelnya ntar di sini nih ya. Di sini nih bisa apa sih namanya, sebisa mungkin nempelnya di sini, kalau nggak di sinilah, soalnya dia biar lebih dekat ke bagian crankcase tengah. Oke, kalau di sini nggak mungkin, soalnya pasti ntar ngeganggu ya. Saran saya aja sih ya, ke di sini pun bisa sebenarnya, cuma saran saya lebih enaknya lagi kalau nggak di sini, di sini. Kalau misalkan saya pasang di sini, ini kabel tuh sebenarnya nyampe ke negatif tuh, nyampe ini sebenarnya. Cuma kata Koroni ya, alangkah baiknya tuh bagusnya dipasang di depan magnet, karena posisi magnetnya muternya ke sini nih, masanya arahnya ke depan magnet katanya. Jadi emang bagusnya di sini nih. Kalau dipasang di belakang sebenarnya nyampe tuh, di negatif nyampe, nggak usah pakai sambungan, nyampe. Terus kalau yang depan nggak nyampe, tapi tuh nggak nyampe, kurang dikit lah, kurang 15 cm paling. Untuk jarak kesini tuh kurang 15 cm lah. Jadi emang mesti dikasih tambahan. Oke, kita pasang di sini nih. Untuk pengapian semua punya saya kondisinya sekarang standar pengapian, dari bagian bawah CDI standar racking, coil standar punya Suzuki A100, atau yang sekarang lagi rame itu sebutannya Suzuki apa namanya, RM Jowo. Oh, ini masuk sini nih. Sip, ginilah. Terus apa lagi ya? Paling itu sih pengapian saya pakai standar semua. Nah, terus buat yang satu ini masuknya ke coil ya, ke bagian, pokoknya bagian coil pada bagian apanya ya, tubuhnya lah gitu kan, kaki-kaki yang nempel di rangka apa gitu ya, udah tempelin itu di situ aja. Ntar ini rada susah nih. Nah, masukin sini. Racking juga sama, kalau racking pasti ada ininya. Kan kadang racking kalau masang coil biasanya ya, itu rumah dudukan coil ke rangkanya biasanya dicopot, terus dipasangnya tuh langsung coil ke rangkanya tanpa ada rumahnya. Contoh misalkan nih, bentar ya. Iya, ini contoh nih coil lama TK Racing Orange, udah lemah ini. Biasanya kalau racking tuh kan kayak gini ya, ini kan coil racking kayak gini ya. Itu biasanya dimasukin, ini masuk ke rangka. Nah sini kan biasanya kosong nih. Nah ini kok yang kosong bisa dimasukin kabel ini nih. Oke. Oke, jadi buat yang dua tipe kabel ini yang pertama, tipe yang pertama, ini yang tipe yang kedua. Ini saya pakai nggak mungkin dua-duanya ya, karena kepanjangan. Ini saya pakai yang bagus saja, seri yang bagus. Ini yang keluaran dari CDI masuk ke coil, kita lepas soketnya.
terus kita masukin kayak gini. Set. Nah kayak gini. Oke. Untuk menghindari dia tuh nyentuh bagian ground lainnya, nanti kita bungkus pakai solasi aja yang gak usah tebel-tebel. Yang penting kuningan-kuningan kayak gini itu dia aman dari sentuhan besi-besi lainnya gitu. Nah kayak gini, misalkan kayak gini terus nempel misalkan gini nih, nah ini ntar jadi efeknya kurang bagus. Jadi kalau misalkan ditutup kan nempel apapun aman. Jadi posisinya gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Kita tinggal cek sound, kita rapin, kita cek sound seperti apa perubahannya.